Sayang mau dong. Nggak boleh. Ini aku udah. Apaan sih itu, Bu? Nggak boleh. Sayang aku mau. Nggak boleh. Beneran aku mau. Masa nggak boleh sih? Nggak Orang boleh, aku kenapa sudah sih? menyiapkan untuk seseorang. Bu, kalau sama suami itu nggak boleh rahasia-rahasiaan. Masa dia mau ngasih ke orang lain? Siapa yang mau kamu kasih? Aku mau kasih buat idola aku. Wah, ini. Oh, itu ya, Bu ya? Cowok yang pernah main di sini ada setan itu bukan, Bu? Lu jangan Siapa? ngadang-ngadang ya. Cowok di sini ada setan yang sama kamu. Siapa? Aku mau. Siapa sih ya? Mau ngasih buat siapa sih? Nggak tahu itu, Ibu. Tumben nggak boleh kasih tahu. Biasanya juga dibuka-buka aja. Kamu udah bermain Hah? serong ya? Apa? Siapa idola kamu? Ya kamu mau tahu aja sih. Emang semua tentang aku kamu pengen tahu? Sekarang aku udah setia begini. Hah? Kamu Sekarang emang dulu bukan kemana? maksudnya sekarang. Maksudnya ini aku sekarang udah setia terus dari kemarin. Kamu gitu sekarang dah. malah. Ayo kalau ngomong jangan kepleset. Hah? Kalau sekarang kan berarti dulunya pernah nggak setia. Berarti kalau ngomong sekarang gitu. Bukan, setia. Siapa itu? Siapa, Bu? Ibu sampai sebegitu rahasianya kah, Bu? Pokoknya ada nih. Nih ada nih. Mana Tapi idola kasih kamu? lihat Mana dulu sih? beritanya dulu kali ya. Mana? Ini lihat dulu. Mana? Oh, Oh, Ternyata Mbak Nunung. emang Ibu mengidolakan banget, Bu? iya. Aku tuh kalau ngeliat Mami Nunung dari dulu tuh selalu ketawa. Oh, Ya sudahlah, daripada kita bertengkar, lebih baik kita panggilkan idolanya Nagita mana Slavina. Mami Nunungnya? Mami Nunung. Kembali aku rembulan, diriku langit terbakar indah. Terpesonanya aku, hati tak kunjung berbalik. Maksudnya, Apa? Aku sudah menyiapkan hadiah. Apa itu? Buka dong. Roti sisir. apa itu? Mi? Jangan ketawa dulu. Banyak banget. Aku yang suka tapi nggak. Sayang, Mbak Nunung bener suka, tapi bukannya 5 kotak kali kamu 6 kotak ini. Kan bisa buat besok dipanasin. Oh iya bener. Ya aku emang hobi banget roti sisir ini. Ini kan roti udah zaman jadul banget ini roti. Enak kayak banget gini. kan? Enak banget. Oh, ini. jadi Bu Nunung. Gak boleh ya? minta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Duduk, Mam. Oke. Mami sehat, Mami. Alhamdulillah. Ini aku pegangin dulu rotinya. Ntar aku ambil lagi ya. Tapi emang Bu Nunung suka banget sama roti Suka sisir? banget roti sisir tuh. Aduh, kesukaanku banget. Dari kecil. Dari kecil. Tapi bagaimana nih Mbak Nunung sekarang udah lebih bahagia, lebih tenang, lebih happy? Alhamdulillah setelah menjalani, aduh banyak banget ya yang harus dilewatin, entah itu disengaja atau tidak, tapi yang jelas sekarang aku merasa bahwa selama ini Tuhan masih sayang sama aku gitu. Karena masih mau menegur saya gitu loh. Alhamdulillah. Bener. Dan saya masih diberi kesempatan untuk berbuat baik gitu. Jadi ya alhamdulillah. Bang. Tapi sekarang kan Mbak Nunung udah happy. Cuman juga Mbak Nunung melewati masa sampai katanya sempat stres. Ya, Bener, kita kan taunya kan kalau Mami Nunung tuh kan lucu, ketawa, ngompol gitu kan. Kalau stresnya seorang, Kalau stres gimana? iya stresnya seorang Bu Nunung gimana sih? Ya itu kan saya kan cuman manusia biasa. Saya juga pernah punya masalah yang bener-bener gue nggak bisa ngadepin masalah itu pasti aku stres gitu loh. Tapi ya semua stres itu kan karena aku alhamdulillah selama aku punya masalah aku tidak menyelesaikan sendiri. Aku banyak support dari keluarga, terutama dari suami yang selalu mendampingin aku. Jadi Mbak Nunung disupport sama suami, keluarga semua. Iya semua keluarga. Tapi saat Mbak Nunung terpuruk, gimana sih ini juga biar ibu-ibu ataupun siapapun yang lagi nonton, kalau dalam kita keadaan down, kita bisa bangkit lagi tuh gimana Mbak Nunung? Apa motivasinya? Kalau aku cuman gini ya, Vi ya. Seberat apapun masalah itu, cuman satu pokoknya kuncinya. Selama kita masih ingat sama Allah. Kita masih mau minta pertolongan sama Allah tiap hari pokoknya tiap doa kami. Pasti semua akan selesai. Cuman itu kuncinya. Kalau cuman kayak suami, kayak keluarga itu kan cuman apa ya? Support. Penyambung support. Tapi yang jelas kan tetap sama Allah. Tapi hebatnya Mbak Nunung ini selalu dan tetap dan akan terus menjadi tulang punggung keluarga besar. Keluarga besar yang kan Mbak Nunung kan? Bener, katanya kemarin pas di rehab 9 bulan itu tetap ya, Mami ya, tetap buat anak-anak, buat keluarga itu tetap gitu. Itu kan karena kewajibannya selama nafas ini masih ada. Ah. Sampai kapanpun
saya nggak bisa ninggalin keluarga saya. Tapi alhamdulillah sih semuanya bisa berjalan gitu. Ya alhamdulillah lah. Semua anak-anak itu pastinya, semua anak-anak, cucu, keluarga ya pastinya sayang sama Nunung. Ini ada satu artikel ini. Ini artikel sebenarnya ancaman yang berbentuk sayang dan menjaga. Looking to visual. Nunung Sri Mulat. Ada ini artikelnya. Ancam Sebenarnya kalau anak-anak ini- kalau pakai narkoba lagi. Maksudnya anak-anak juga mau pada pakai semua itu. Oh iya, Ngancam anak-anak anak-anak kalau kasih yang gede-gede pokoknya kalau Ngancamnya gimana sih? mama masih istilahnya masih melakukan hal-hal yang bodoh itu ya berarti mama udah nggak bisa dinasehatin ya. Oh. Anak-anak ya ayo kita bareng-bareng. Tapi hebatnya Manunung seperti ini pasti selalu karena Manunung ini selalu ingat sosok ibu. Meskipun ibu juga waktu kemarin pas Manunung lagi ada masalah, almarhum meninggal Iya. kan Manunung. Ini ada satu momen ketika itu Manunung waktu itu masih ada di Oke Bos dan pernah berkata seperti ini nih tentang arti ibu. Looking to visual. Seorang ibu itu segalanya buat saya. Saya tanpa ibu saya mungkin saya nggak akan bisa menjadi diri saya. Karena nasihat-nasihat. Saya ini sebetulnya dari 7 bersaudara tuh saya yang paling takut sama ibu tuh saya. Yang paling bisa dibilang paling nurut ya. Itu aku ingat waktu itu Manunung kesini saat ibu lagi sakit itu ya Manunung ya. Iya. Iya. Itu waktu itu ibu masih dalam keadaan sakit waktu itu. Jadi aku ingat beberapa minggu ada kabar Manunung pas banget lagi di acara Oke Bos. Penyesalan apa Manunung atau apa yang belum tersampaikan sebagai anak kepada ibu? Aduh, apa ya? Aku sampai sekarang ini kalau boleh dibilang belum bisa move on kalau bicara masalah ibu saya. Kalau kemarin-kemarin saya punya kesalahan sama ibu saya masih bisa ketemu ibu saya masih bisa memohon maaf, masih bisa sujud, saya masih bisa ngomong sama ibu. Kalau sekarang benar-benar nggak bisa karena ibu saya sudah meninggal. Dan pada saat ibu saya sakit, saya yang sampai sekarang penyesalan saya yang belum bisa saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Karena pada saat ibu saya sakit membutuhkan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu ibu meninggal juga Manunung, tapi diizinkan datang waktu itu Manunung. Ya walaupun cuma 1 hari. Alhamdulillah sih malam saya datang, siang di pemakaman, terus balik lagi ke Jakarta. Ya tapi dan ini Di keluarga besar ya? keluarga besar Manunung. Ini kapan, Mam? Ingat, Mam? Itu lagi rame-rame. Itu waktu 7 bulanan Terdak Siti cucu saya. Ini keluarga yang harus saya hidupin ini semua. Ini semua Manunung. Wah ini banyak sekali Manunung berarti ya. Puluhan ya, Mam? Sampai sekarang. Ini berarti Manunung ini tulang punggung semua keluarga besar ini Manunung. Ya, Dari anak. cucu, ponakan, adik, kakak semuanya. Ya Allah. Kalau mereka lagi nonton semua nih Manunung nih kakak-kakak, adik-adik, ponakan, cucu. Apa yang ingin Manunung utarakan sama keluarga besar tercinta Manunung? Banyak banget loh aku. Keluarganya. Ya aku cuman bicara sama mereka untuk memberi semangat saya yang jelas. Doa-doa mereka buat saya. Ya biar saya bisa diberi kesehatan, kekuatan agar saya bisa membahagiakan mereka. Kalau ibu ada seandainya bertemu di mimpi, Manunung mau ngomong apa sama ibu, sama almarhum? Saya hanya bisa mendoakan ibu saya. Setiap saya doa, setiap saya sholat, pasti selalu mendoakan orang tua saya. Tapi pernah dimimpiin Manunung? Saya sering banget mimpi ibu saya, sering banget. Apa di mimpinya? Ya cuman kayak ketemu, senyum, tapi nggak pernah ngobrol gitu, cuman ketemu senyum. Kita sama-sama berdoakan semua keluarga kita yang sudah mendahulukan kita, orang tua kita, sahabat, kerabat kita
Kita hanya bisa mendoakan semoga Terima berada di kasih. tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu. Amin. Habis ini kita akan mengundang sosok cinta matinya Manunu. Waduh. Cinta mati, cinta akan dibawa mati dong. Itu dia. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Kan menunggu saatnya jatuh cinta lagi. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Masih bersama Ibu Sri. Aduh, nama aslinya aku lupa. Sri. Tri Retno Sri. Tri Retno. Berarti anak ketiga ya, Mami ya? Ya. Iya, Tri Retno Prayudati. Retno Pray. Prayudati. Aku kalau di Instagram carinya itu Tri Retno, ya kan? Iya. Kenapa? Tapi aku jadi penasaran dari Triretno itu tuh kenapa jadi Nunung? Iya, kenapa jadi Nunung ya? Nunung itu karena panggilan kesayangan. Jadi dulu ibuku kan sering, aku katanya waktu kecil aku tuh lucu banget gitu loh. Sekarang Jadi juga Sampai sekarang. Sampai sekarang. jadi kalau apa meminang anaknya gitu nungin nungin nah terus dipanggil Nunung gitu. Tapi kita tanyain nih sama sosok ini nih. Tapi sebelumnya kita panggilin, apa arti teman hidup untuk seorang manusia? Wow. Teman hidup suami ya. Banyak sih sebetulnya gitu udah bisa jadi temen, bisa jadi saudara. Ya kadang-kadang bisa jadi musuh. Udah berapa tahun pernikahan? Aku hampir 10. Hampir 10 tahun. Rumah tangga 10 tahun. Wah ya walaupun sebetulnya banyak banget kerikil-kerikil yang aku hadapin sama Ayan. Tapi alhamdulillah aku berdua bisa menyelesaikan. Dan memang sekarang aku sama Ayan sih udah bisa berpikir yang positif. Suka dukanya menjadi seorang istri Ian Sambiring. Suka dukanya apa nggak ada sih, biasa-biasa aja. Sambiran ya? Sambiran. Sorry maaf. Suamiku tuh seseorang yang paling penyabar banget, Sering marah sabar nggak? banget. Suka marah. Jarang banget, tapi kalau sekali dia marah aku juga takut gitu. Karena suamiku tuh nggak pernah marah. Kiki juga jarang marah, pasangan yang marah terus ya? Tapi hal yang romantis yang pernah Mas Ian lakukan untuk Manunung apa? Ian itu orangnya nggak begitu romantis, tapi apa ya, dia selalu setiap bangun tidur pasti cium aku. Oh gitu. Pasti. Dicium Iya. Setiap bangun tidur terus mau tidur gitu pasti. Oh my Walaupun god. dia mau tidur duluan atau aku udah tidur duluan, dia nggak pernah lupa nyium aku pasti. Oh my god. Apaan sih, Bu? So sweet. Aku juga nyium, lu nya aja masih tidur lo. Orang mau berangkat pagi, orang aku cium juga dia masih tidur. Anak-anak pura-pura tidur. Santri pura tidur. Budak langsung pergi. Udah. Ini kita panggilkan sosok yang menjadi cinta terakhir Manunung. Mana dia? Mas Ian Sambiring. Ini masih sebahasa dalam hati. Hanya ingin dapat memiliki diriku hanya untuk sesaat. Takkan jatuh kita masih sebahasa. Bang Ajis. Yakin ini Ini suaminya. Oke Bos, bukan OPJ. OPJ di sana. Ini apaan lagi begini? Sulap buat istri, sulap. Oh ini sulap buat ini. Lihat istri. Deketin. Yakin ini suaminya. Emang apa sih pakaian kayak gitu ih? Tenang, saya punya sulap. Sudah. Gak boleh lihat, ngadep sana dulu. Berani. Oke, siap? Apa sih ya maksudnya? Syukur reno nyala. Nyala. Oh,
Lo dicopot nyala. Aneh ya. Giliran dicolokin gak nyala, giliran dicabut nyala. Berarti setrumnya dari mana ini? Nah, Setrumnya dari mana? Kamu nanti malam tidur sama Alma ya? Keren lo Mas Ian, lo keren. Iya. Ini kalau beneran Mas Ian begini penampilannya mau? Enggak lah weh. Itu yang dia ternyata. Aku tuh jadi penasaran dulu tuh Mami sama Mas Ian tuh gimana sih ketemunya gitu akhirnya jatuh cinta, siapa yang jatuh cinta duluan, siapa yang Iya pengen- dia yang suruh ngomong, Coba cerita. Coba cerita. Tuh anaknya sampai ketawa-ketawa. Tapi belum pernah loh, Mamang belum pernah lihat Mas Ian kayak begini ya? Males dia lah. Sampai Pakai cerita sepatu dulu lagi. dong. Malah sepatunya Mana beda. jadi awal perkenalan itu saya bekerja di suatu perusahaan studio. IO. Saat itu studio, betul. studio. Studio. Saat itu OVJ menyewa tempat itu untuk melakukan syuting di situ. Begitu saya. Langsung Oh, cinlok Mami di situ. pemainnya. Emang Nunung udah ngeliat tuh yang pertama. Ngelihat pernah gitu loh papasan gitu, aku senyum gitu karena aku sering lihat dia. Dianya cuman melengos gini, berapa hari kemudian dia nitip salam. Iya. Laki-laki kan gitu dulu. Ya, waktu itu kan Mas Ian katanya cuma naik motor, Iya. biasa-biasa aja. Tapi apa yang membuat Manunung bisa kepincut? Jadi emang Ian itu memang pada dasarnya dia orang baik ya. Jadi pertama kali ketemu itu Bagus itu pernah, Mama kan butuh manajer. Jadi dia udah kenal dulu sama si Bagus gitu loh. Oh, pantesan Om dia Ian paling ini loh, ketawa. Mah mau jadi manajernya Mama gitu. Ya udah gitu loh. Akhirnya ya udah si Ian jadi manajer kita baik. Belum ada rasa apa-apa ya terus. Nah suatu saat aku pernah tolak dia. Udah kita cukup aja deh, kayaknya aku udah nggak bisa kerja lagi sama kamu. Karena nggak tahu tiba-tiba aku benci gitu loh sama dia. Karena apa, Ma? Nggak ngerti, tiba-tiba aku nggak suka aja. Padahal dia baik banget, dia nggak ada salah, nggak ada apa. Cuman kayaknya aku udah nggak bisa deh gitu loh. Karena dia udah mulai aku tahu dia udah mulai seneng sama aku. Jadi aku jadi ilfil gitu loh. Nah suatu saat itu pas mau Lebaran. Sholat Id. Mau Lebaran, besok mau sholat Id, Bagus itu belum ada baju koko, gitu kan. Terus aku di kulkas itu udah nggak ada apa-apa, padahal besok mau Lebaran. Terus dia tuh tiba-tiba keluar dengan uangnya dia sendiri, dia membeliin baju Bagus baju koko Bagus. Terus dia belanja ayam, belanja tahu, belanja apa-apa ini buat masak besok. Itu sebetulnya hal sepele banget gitu loh. Cuman dengan hal yang sepele gitu tiba-tiba aku aduh ini orang baik banget ya gitu sampai. Tapi itu kayak di sinetron-sinetron. Ya, makanya hati-hati, jangan terlalu benci nanti cinta, jangan terlalu cinta juga mudah-mudahan nggak jadi benci. Ini Ibu ngapain aku lagi, sih, Bu? ini ngapain sih sayang? Ibu. Oh, kamu lagi pakai antis. Iya dong sayang, ini aku lagi bersihin tangan aku dari kuman dan virus pakai antis Jasmine Tea. Oh iya dong sayang, aku tahu kamu lagi pakai antis Jasmine Tea yang selalu ada di rumah kita kan? Iya dong sayang. Nah antis ini yang selalu aku siapin buat aku dan juga buat keluarga kita nih. Buat pemirsa di rumah nih, aku tuh selalu sedia antis buat dibawa kemana-mana. Dan juga pasti buat Raffi, buat Rafathar juga udah semuanya aku sediain. Sini aku semprotin lagi kamu nih Oke. sebelum lanjut syuting nih ya. Aku mau tanya-tanya lagi nih ke Manunung sama Mas Ian. Ini sih bener-bener praktis banget ya sayang ya. Ini bisa digunakan setiap saat. Ini bisa membunuh 99% kuman dalam 4 detik kan? Benar, kamu emang gak pernah salah nih. Terus ya, ini tuh wanginya wangi Jasmine Tea. Ini tuh harum banget dan lembut di tangan karena ada moisturizernya. Jadi gak perlu takut tangannya kering karena antis, lembut di tangan dan gak bikin pecah-pecah. Wah, kalau gitu kita harus stok yang banyak nih sayang. Pokoknya stok yang banyak, antis Jasmine Tea. Aku tambahin deh uang bulanan kamu ya. Bener? Iya dong. Yakin? Yakin. Makasih sayang. Tahu nggak? Semenjak ada pandemi COVID-19 ini, cuman antis yang harganya paling wajar. Stoknya selalu tersedia. Pokoknya nih, antis Jasmine Tea ini wajib banget ada di tas. Makanya aku selalu ada nih. Aku bisa taruh di kantong tuh di mana-mana nih. Oh iya bener. Iya sayang, antis ini hand sanitizer nomor 1 di Indonesia. Wah, ini kayaknya obrolan kita juga sama Manunung sama Mas Ian semakin seru. Ini juga
Bisa jadi inspirasi nih buat semuanya nih Ada cerita satu hidupnya mereka. rahasia Mas Ian sama Mami yang saya tahu, Abo. Apa? Dulu Mas Ian pernah naik ke pagar loh pakai celana kolor doang. Ngapain? Nah, ntar makanya dah. Kita akan tanya, Mas Ian pernah pakai celana boxer doang? Iya. Naik ke pagar? Iya. Kok naik ke pagar, kenapa nggak naik ke kasur? Jaga mata di Oke Bos! Iya, Bos! Jangan berhenti. Kita kembali di Oke Bos! Siap, Bos. Dik, maksudnya apa tadi Mas Ian pakai celana pendek ke pagar tuh maksudnya apa? Tahu Jangan aku, suka makanya gosip tanya ya. sama orangnya langsung. Kenapa sih Mas Ian? Oh, berantem? Emang pernah berantem? Ya, Oh itu. jam 4 pagi dia berdiri di atas pagar gitu sambil teriak-teriak nalak aku. Contoh gimana contoh? Aduh, emang bener. Ini Naik karena pagar. ini sayang beritanya bisa ini pernah keluar. Dikabarkan katanya Manunung sama Mas Ian bercerai. Looking to visual. Ini kali gara-garanya nih. Tunggu. Mau nanya punten. Jadi ini tuh kejadiannya sebelum rehab apa sudah rehab? Sebelum Oh, sebelum kita kena masalah itu. Jadi memang kita itu udah hidup bener-bener hidup yang nggak normal gitu loh. Hidup yang bener-bener udah nggak sehat. Setiap hari ribut. Sumpah serapah itu hampir tiap hari kita ucapan. Bener-bener itu. Dan karena aku tiap bangun tidur aku minta cerai. Bangun tidur aku minta cerai. Dia masih dengan sabar. Akhirnya kita pernah jam 4 pagi itu sampai orang kampung keluar semua. Bener keluar semua orang kampung. Sampai orang kampung marah gitu. Karena udah mulai terusik dengan kita yang tiap hari ribut sampai lari-lari di luar kejar-kejaran. Mungkin dari kelakuan-kelakuan kayak gitu tetangga-tetangga juga udah mulai curiga gitu. Ini kayaknya nggak bener ini Ian sama Nunu. Mungkin ya. Akhirnya suatu saat dia nalak saya gitu. Karena aku udah tiap hari minta cerai. Ya udah dia nalak saya. Akhirnya berapa hari kemudian saya panggil pengacara. Aku mau ngajuin gugatan yang secara hukumnya gitu. Hari Senin itu gugatanku udah mau masuk, hari Minggu dicabut ya. Aku telepon pengacaraku, cabut duluan. Itu udah sering kali. Jadi pengacaraku tuh juga udah, ini orang gimana sih gitu loh. Pernah nggak sampai momen akhirnya Mami jadi menikah lagi gitu? Iya, akhirnya aku menikah lagi. Ya memang kita emang kayak dibuat main-main kayak gitu loh. Iya. Ya karena orang tua Sadaran. Gitu. orang tua dengar bahwa aku juga udah bilang sama orang tua bahwa secara agama aku udah ditalak Ian. Terus ada kakak saya, semua keluarga besar saya akhirnya lu masih tidur aja berdua. Padahal secara agama lu sudah bukan suami istri gitu loh. Terus akhirnya kita nikah lagi ya, kesepakatan keluarga. Kalau memang kamu masih mau bersatu ya udah. Akhirnya kita nikah lagi, nikah ulang gitu loh. Itu Mas Ian yang mau minta kembali lagi atau waktu itu keputusan berdua? Dua-duanya, emang dua-duanya Nggak juga bisa lagi lepas. kayak orang nggak bener sih. Katanya Mas Ian tuh nggak romantis. Hah? Katanya. Masa Masa? sih? Mendingan kita tes aja. Ayo kita akan tes apakah Mas Ian bisa menjadi Apakah? laki-laki yang romantis, penjaga, Penjaga. penjaga. Masukkan diri Mas Ian. Mami sebelah sana. Mas Ian sebelah sini. Nyari uang susah ini. Lu ya kok bisa-bisanya ya. Oke, jadi di sini masing-masing dipegang. Ini bener. Oh iya benar-benar. Oke. Dipegang masing-masing. Nanti dibaca satu-satu. Satu-satu aja, satu-satu ambil ya. Ya, mana nunggu atau mau Mas Ian dulu? Ian dulu aja. Suami Ian lah. ambil satu. Bacain. Sambil ditatap matanya. Manunung Ditatap, jawab yang cepat. ditatap suaminya, Mami. Jawab yang cepat Manunung. Kamu Ini pakaiannya nih. Gila. Jadi ini. Ditatap. Sayang. Sayang, aku mencintai kamu. Aku menerima semua masa lalu kamu dengan tulus. Tapi kamu nggak pernah suka kalau aku apa? Nah, jawab. kalau kamu nembak, Nembak apa sih, Mam? dia kalau nembak kan keluar kota terus. Oh, kirain keluar mah. Saya nembak. Oh, Mas Ian itu suka nembak. Besok berangkat ke Cirebon, kemarin ke Palembang, kemarin ke Serang, kemarin ini. Nah, ungkapin, Mam. Ungkapin, Mam. Coba, bagaimana kalau kamu nembak? Aku kurang tembakan lah ya. Sekarang Manunung. Ayang sayang, Nah,
Aku tahu kita saling sayang, tapi kamu pernah kecewa sama aku karena suatu hal, yaitu Pak, langsung. Nggak pernah dia mengecewakan ya. so sweet. Hebat tuh gak pernah mengecewakan. Sweet, Mas Ian sweet banget sih, nggak pernah marah sama Mami Nunung, baik banget. Karena Mas Ian. Sayang, cintaku, Nah, aku tahu. Mungkin aku belum menjadi suami yang sempurna buat kamu. Tapi kamu yakin sama aku. Karena apa? Karena kesabaran kamu. Ya Allah, Mas sweet banget sih, Mas Ian tuh sabar banget gitu. kenapa sih Bu? Ini kelihatan gigi yang agresif ya. Sabar banget sih Mas Kayak Ian. ini ya, Pantes curahan banget hati jadi sendiri. panutan. Ya, Sekarang sayang. Mami, apa Mam? Banyak orang di luar sana bilang kamu cuma numpang hidup sama aku yang cari uang. Padahal mereka nggak tahu kalau kamu. Sebenarnya manajer kamu yang ngurusin keuangan keluarga seluruhnya. Mau ada yang sakit, saya yang harus transfer. Dan saya mengurus keuangannya semua. Makanya yang di luar kalau belum tahu apa-apa jangan menilai Keren sembarangan. banget Mas Ian. Lanjut Mas, sikat Mas. Sayang cintaku, jika suatu hari tiba-tiba aku datang dan meminta izin untuk menikah lagi, maka kamu akan apa? Akan melakukan apa? Lu nikahin gue aja belum bisa membahagiakan gue. Udah tahu kan? Boleh. Asal seizin aku dan yang milihin aku. Serius Mam? Emang yang milihin? Yang milihin aku kalau cocok, kalau aku nggak cocok ya nggak boleh. Terus kalau nggak cocok-cocok mau gimana? Ya berarti nggak boleh. Selamanya? Iya dong. Tapi sebenarnya ini mau udah harmonis. Pertanyaan ini provokator banget. Pertanyaannya. Orang padahal belum tentu ada niat begitu. Lianto bener-bener. Kalau Abos bagaimana kira-kira? Kalau di kondisi- Jadi kalau boleh kan, boleh Pak. Pengusaha, yang bagus diambil. Aduh, yang bagus Yang tadi diambil, ya? bener Aku Bu. yang? Ya sayang, selama aku menjadi istri kamu, ternyata kamu pernah nggak jujur sama aku. Ya itu. Nah, Gimana? Ada salah satu hotel jam 10 malam nelpon Pak Ian. Ya, satu. Dan yang terima katanya dia lagi pijit. Jam 7 pagi. Pernah aku nerima telepon, ada teleponnya dia, aku angkat. Pak, tolong transfer obatnya tadi. Obat apa? Aku, obat apa? Gitu kan. Dan si cowok, loh kan Bapak apa? Gitu. hei, ayo bangun online semuanya, ayo media semuanya, ayo ya, bangun. Dia nggak pulang. Dia waktu itu nggak pulang subuh gitu. Ada lagi, langsung Mam. tidur. Apa? Waktu Mami lagi syuting sahur di kosan Setiabudi sama saya berdua. Aku baru ngomong ya, sekarang ketemu cuma beli nasi uduk. Beli nasi uduk. Enggak. Dan saat Yang itu jawab kok yang memang ini ya? lagi Tanya yang ini pengaruh ya? narkoba. Nggak apa-apa, meluapkan itu bahagia dan sehat. Lagi. Kompor di kompor. Tapi waktu itu sahur ketemu aku. Tapi waktu itu memang kita lagi Lagi nggak bener. lagi nggak bener, Dan aku lagi juga pernah narkoba. melakukan kesalahan. Aku pergi ke Bali sama cowok. Ya, walaupun di sana nggak ngapa-ngapain, tapi aku pergi aja Iya. gitu loh. Aku juga pergi, tapi nggak ngapa-ngapain. Bapak ikut-ikutan, ceritanya bukan kamu. Next, Mas Ian sekali lagi sekarang. Sayang, cintaku, kalau suatu saat aku nggak punya apa-apa, semakin tua, kamu akan tetap bahagia menjadi istri aku. Tua kan masih tua anakku dulu. Jadi wah, pada ngasih pertanyaan dari perkara. Tua anakku dulu. Kalau kamu nggak punya duit, emang kamu nggak pernah punya duit. Cuma Dia ngurusin pegang doang. duit, dia cuma ngurusin
sih dia megang duit tapi dia sendiri nggak punya duit gitu loh. Mentes Jadi kalau mau membagi, ngasih ya. anaknya, mau ngasih orang tuanya pasti Izin izin dulu. aku. Tapi ini bagaimana nih Mam? Kira-kira nih, tuh kata dia kalau suatu saat aku udah nggak punya apa-apa, ya udahlah semakin tetap membuat kamu menjadi bahagia nggak menjadi istrinya Mas Ian? Aku hidup Karena sama apa? kamu kan bukan untuk mencari harta. Mencari setru. Karena aku masih ingin kamu setrum. Iya, aduh beneran. Masih gede kok voltasenya. Rasanya masih gede. Sekarang memang aku istrimu Hah. yang selalu ada di samping kamu. Tapi kalau saat itu kita tidak berjodoh, maka kamu akan ketuaan lah kalau kita udah nggak berjodoh. Enggak, coba dulu kali ungkapannya mau apa? Pasti dalam hatinya cari lagi tapi takut kemarahin gitu. Enggak, tapi hati kecilnya Mas Ian, apa jawabannya tadi kalau dia Ya, situasi seperti itu? menghabiskan masa tua dengan cucu-cucu. Oh, aku tahu ada. Dan terakhir kamu ya. Terakhir. Kamu Oh dong. saya, Ya. Terakhir nih. sayang Masih ada. cintaku, kamu tahu aku suami yang setia. Ya. Tapi kamu pernah cemburu sama wanita lain dan wanita itu adalah Siapa Mam? Yang manggil kamu Beb. Wanita yang manggil Mas Ian Beb. Beb. Mami mau tahu ceweknya siapa? Itu vokalis. Itu. Iya. Aduh seru banget, tapi makasih ya buat Manunung sama Sian. Tapi Ini kan intermezzo bercanda ya. Iya. Tapi ini Bercanda, apapun ya, seru-seruan. ini kan bercanda-bercanda, tetapi apapun itu kisah hidupnya Mami Nunung sama Mas Ian bisa berdiri sampai sekarang melewati naik turun itu ya kita ambil yang baiknya, yang nggak baiknya jadikan pelajaran buat Betul, sama-sama. Bang. Mudah-mudahan Mami Nunung sama Mas Ian terus bahagia terlalu. Habis ini ada info penting dan juga ada tamu yang nggak kalah penting ya. Jangan kemana, tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Oh kasih yang ku damba. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Sayang. Ya. sayang. Sekarang kan udah zamannya era digital. Iya dong. Kan kayaknya kamu juga kan, aku lihat sekarang kalau aktivitas apapun di dunia digital pasti kayak meeting, terus bertransaksi, terus banyak deh pokoknya. Menurut kamu nih sayang ya, apakah digitalisasi itu jadi mempermudah semuanya gak sih? Iya dong sayang, ini bener banget dengan digitalisasi. Ini sangat membantu banget membuat semua kegiatan aku menjadi semakin efektif. Nah, dan sekarang sudah hadir. Ini adalah Bapak yang ganteng, yang keren. Bapak juga yang gaul. Bapak Ismail selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo. Pak, sehat selalu Pak. Sehat, alhamdulillah Mas. Pak, ini kan sekarang pemerintah pastinya sedang menggalakkan, mencanangkan transformasi digital. Iya, iya. Nah, apalagi dengan adanya ya pandemi seperti ini, sebenarnya Pak, apakah mempercepat atau semakin sulit Pak untuk meraih digitalisasi yang baik, dan juga apa aja sih Pak aktivitas yang kena dampaknya karena pandemi ini Pak? Iya, betul. Jadi karena pandemik ini kan salah satu syaratnya kita harus jaga jarak ya. Betul Pak. Nah, jaga jarak itu membuat kita melakukan survive aktivitas kehidupan itu pindah ke ruang digital. Karena kalau ruang konvensional kita harus bertemu, kalau kerja harus bareng bertemu satu kantor, belajar harus satu kelas. Akibatnya untuk mencegah pandemik itu meluas, maka kita pindah ke ruang digital. Jadi ada bagian yang manfaatnya, ada bagian sulitnya gitu. Bagian manfaatnya ya karena dengan pindah ke ruang digital aktivitas dapat terus berlanjut kan. Jadi kita bisa, adik-adik anak-anak kita terus bisa belajar, bisa beraktivitas sekolahnya, kantor tetap bisa bekerja tapi aman dari sakit, maka pindah ke ruang digital. Tapi sulitnya ya banyak. Karena kan butuh akses internet yang lebih stabil, lebih cepat, dan butuh gadget juga. Bagi adik-adik kita yang terutama di pelosok-pelosok tanah air yang tadinya satu gadget dipakai rame-rame sekeluarga, sekarang nggak bisa lagi Mas Rafi. Benar Mereka semua harus
membutuhkan masing-masing harus ada gadgetnya. gadgetnya, ya. Karena kan masing-masing sekolah di jam yang bersamaan. Jadi ada bagian teman-teman masyarakat yang sulit juga di konteks transformasi digital ini. Oh sayang, kamu mau nanya apa sama Pak Bener banget. Ismail? Aku mau nanya Pak nih, Iya. kalau dari Kominfo sendiri, apa aja sih strategi yang bakal dilakukan untuk akselerasi transformasi digital gitu? Iya. Jadi apa sih yang bisa nge-boost yang dilakukan sama Kominfo supaya jadi ini lebih cepet gitu? Gini Mbak Gina ya, jadi kalau infrastruktur telekomunikasi itu beda dengan jalan, dengan jembatan, itu dari dulu pemerintah yang ngebangun Mas. Kalau infrastruktur telekomunikasi bukan pemerintah, yang ngebangun tuh pelaku usaha. Nah dalam kondisi demikian mereka pasti berkonsentrasi dong di kota-kota besar dulu kan. Membangun di daerah-daerah yang membuat investasinya bisa cepat returnnya kembali. Nah dengan demikian maka daerah-daerah kita yang di pelosok-pelosok tuh cenderung tertinggal. Jadi mereka konsentrasi dulu di kota besar. Nah pertanyaan Mbak Gina tadi gimana supaya mempercepat itu? Kominfo harus melakukan upaya terobosan menyiapkan APBN. Jadi alhamdulillah Bapak Presiden setuju nih gitu. Jadi kita melakukan percepatan pembangunan infrastruktur itu tidak lagi nunggu para operator itu. Jadi pemerintah siapkan APBN, percepat bangun jaringan 4G sehingga sinyal itu bisa diterima sampai di pelosok-pelosok tanah air. Gitu, wow, keren, Kominfo, mantap, luar biasa. Pak, sebenarnya aku mau nanya nih Pak, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan digital? Iya, waduh tantangannya ya selain urusan infrastruktur tadi itu adalah kompetensi. Jadi supaya menggunakan infrastruktur atau memanfaatkan digital itu, ruang digital itu secara bijak dan produktif. Tantangan kita di situ gitu. Artinya membuat masyarakat itu aware bahwa di samping manfaat tuh ada banyak bahayanya juga urusan ruang digital ini. Bener-bener itu tuh mungkin yang ditakutkan terutama ibu-ibu gitu ya, aku gitu, terus banyak juga mungkin teman-teman di rumah yang belum mengerti gitu kan, pasti banyak banget tuh yang namanya kejahatan digital, bener kan Pak? Gitu. Iya, Sebenarnya kejahatan apa aja sih yang terjadi dan juga apa yang harus diwaspadai sama masyarakat gitu, dan gimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini, jadi supaya orang-orang juga jadi jangan takut gitu. Iya, iya. Ada ya. Pertama ini yang paling gampang itu masalah iming-iming nih gitu. Itu masyarakat terutama ibu-ibu dan sebagainya ini menerima SMS atau menerima berita WA dan sebagainya itu Hadiah dengan ya, Pak? hadiah, Iya, betul. dengan iming-iming. Juga unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah keuangan ya. Misalnya harus transfer, harus memberikan nomor rekening dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kita perlu waspadai, jangan sampai direspon sebelum kita tahu betul bahwa yang mengirim itu adalah orang yang kita kenal. Cara kedua yang lebih canggih lagi ketika ada yang mencoba membajak nomor teman kita, berhasil misalnya. Bahaya. Nah ini cukup bahaya gitu karena kita biasanya kemudian apalagi dapat informasi bahwa teman kita itu misalnya kecelakaan, membutuhkan darurat, butuhkan bantuan dan sebagainya. Ini penipuan, modus-modus penipuan yang sering dilakukan oleh Hoax dari digital juga bahaya. Tapi ini Pak, terakhir Pak dari saya Pak. Menurut Bapak dengan SDM dan infrastruktur yang dimiliki sama negara tercinta kita Indonesia saat ini, apakah kita siap untuk transformasi digital dengan segera Pak? kita harus siap. Wih. Itu jawabannya. Karena apa ya, kita akan jadi bangsa yang besar ketika kita bisa segera bertransformasi digital ini gitu. Harus Mas Raffi. Saya lihat kan Pak Ismail tuh semangatnya luar biasa. Makanya kita positif semangatnya Pak Ismail tuh. Makasih. Dan juga buat kamu sayang, buat Vicky, buat penonton yang ada di rumah, sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail mengenai transformasi digital. Dan negara kita Indonesia sudah siap untuk bertransformasi digital. Aduh, terima kasih banyak ya Pak sudah menjelaskan Pak Ismail. Terima kasih Pak. Makasih Mas Vicky. Vicky, gunakan digital dengan baik, jangan buat ngejar cewek pakai digital. Positif lah. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Oke Bos, kita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Oke Bos. Siap Bos.